Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, teman-teman diharapkan untuk bisa on-kan dulu kameranya. Mungkin juga pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini menjelang. Saya di on-cam dulu kameranya teman-teman sebelum kita mulai. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan selamat menanti saat berbuka puasa. Untuk itu sore hari ini kita akan memulai dialogis yang kedua, yaitu diskusi isu dalam obrolan yang kritis. Kita tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, isu terorisme itu lantas menjadi perbincangan dan juga merupakan salah satu fokus dari pemerintah. Hal itu tidak terlepas dari beberapa aksi teror yang terjadi di Makassar, yang utamanya baru-baru ini, yaitu yang terjadi di Gereja Katedral Makassar maupun yang terjadi di Mabes Polri. Nah, untuk itu, aksi terorisme ini sepertinya perlu diketahui lebih lanjut terkait dengan faktor dan apa hal yang mempengaruhi terjadinya terorisme tersebut. Oleh sebab itu, pada dialogis kita yang kedua ini, dengan mengusung tema terorisme, ideologi ataukah sebuah misi? Nah, untuk mengupas hal tersebut, tentunya kita sudah ditemani oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, oleh Kak Ardini Tria Amalia, SS. Bisa di on-cam dulu kameranya, Kak, biar semua teman-teman lihat. Ya, halo, selamat sore. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas atau tidak ya? Iya, kedengaran jelas, Kak. Oh ya, baik-baik. Di sini mungkin agak dingin nih karena saya lagi ada di Jepang. Jadi lagi di Jepang ya, Kak. Iya, luar biasa. Background-nya. Halo teman-teman. Iya, selamat datang, Kak. Ya. Selamat datang, Kak. Semoga ilmu yang sore hari ini bisa dibagi kepada kita semua bisa bermanfaat tentunya bagi teman-teman sekalian. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai diskusi sore hari ini, saya ingin membacakan CV Kakak terlebih dahulu, yaitu dengan nama lengkap Ardini Tria Amalia, SS, tempat tanggal lahir yaitu Jayapura, 6 September 1998, pendidikan alumni sastra Jepang Universitas Hasanuddin, dengan merenggut banyak prestasi yang tentunya kalau saya sebutkan satu-satu mungkin bisa sampai kita buka puasa untuk membacakan CV beliau. Oleh karena itu saya mengambil beberapa prestasi, yaitu dia merupakan pembicara terbaik pada debat ilmiah Kema Arkeologi pada promosi budaya, juga merupakan pembicara pada seminar nasional pengabdian masyarakat, juga merupakan anggota WG Non Kekerasan dan Non Diskriminasi Aliansi Remaja Independen Sulawesi Selatan, dan juga merupakan peserta Student Exchange Korea Selatan. Wah, luar biasa sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh beliau. Tentu saja tak berlama-lama lagi kita menunggu. Saya alihkan ke pemateri untuk terkait tema yang kita bawakan hari ini. Untuk itu kepada Kak Ardini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang kece.
Halo teman-teman, selamat sore dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan. Nah, panggil saja saya Dini ya teman-teman. Mungkin dari panitia boleh bantu saya share screen PPT saya. Oke, ya. Kak, mohon maaf Kak, ini bukan dari dari lewat preview Kak, tidak apa-apa. Oh, tidak bisa dilihat. Di kakaknya PPT-nya jelas enggak? Jelas. Ya, oke deh. Thank you Kak. Oke, tunggu ya, tunggu sebentar ya. Banyak pencuran. Soalnya di sini agak gelap, jadi saya butuh cahaya. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Kak. Sore, baik. Nah, teman-teman, mungkin langsung saja. Di sini saya cuma mau tekankan nih bahwa hari ini kita bukan berarti saya di sini lebih tahu atau bagaimana atau lebih pintar dari teman-teman, tapi di sini saya cuma ingin sharing dan berbagi apa yang saya tahu kepada teman-teman. Nanti juga teman-teman boleh sharing apa yang teman-teman tahu supaya di sini kita sama-sama belajar dan juga sama-sama ingin tahu lebih banyak lagi. Nah, seperti tema yang telah diberikan oleh panitia, di sini kita akan membahas tentang terorisme. Nah, pertanyaannya, terorisme ini merupakan sebuah misi atau sebuah ideologi? Lanjut. Nah, ini adalah bahasan hari ini. Saya menarik garis-garis besar apa yang akan saya bahas, apa yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama mungkin ada pengertian, kemudian dari mana sih sebenarnya asal terorisme ini dan apa tujuannya, lalu apa dampaknya, dan bagaimana terorisme di Indonesia. Lanjut. Tolong dibilang ya teman-teman kalau misalnya suara saya kurang jelas karena saya sedang flu. Nah, di sini ada terorisme, teroris, dan aksi teror. Sebenarnya apa sih pengertian dari ketiga kata ini? Mungkin di sini ada teman-teman yang mau bantu saya untuk mengeluarkan pendapatnya apa sih sebenarnya itu terorisme, teroris, dan aksi teror. Mungkin boleh teman-teman, saya ingin dengar suaranya nih. Ada nggak ya teman-teman yang mau menyampaikan apa sih sebenarnya itu terorisme, apa itu teroris, dan apa itu aksi teror. Mungkin boleh satu orang dari teman-teman. Saya juga pengen deh dengar suaranya dari teman-teman. Ada nggak ya teman-teman yang mau? Boleh langsung di unmute. Ada nggak? Ayo. Saya Kak. Oke, ini Kakak Amelia Anggreni. Silakan Kak. Jadi menurut saya terorisme itu adalah satu tindakan yang mengancam atau menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut atau suasana takut. Baik. Sedangkan teroris dan aksi teror? Teroris mungkin adalah orang yang melakukan aksi teror. Dan aksi teror sendiri? Aksi teror itu mungkin Kak tindakannya yang digunakan dalam terorisme seperti mungkin penembakan.
Baik, terima kasih ya Kak Amelia Anggreni. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah lihat ada 3 kosakata yang hampir mirip tapi memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, di sini ada terorisme. Sebenarnya terorisme ini merupakan pahamnya, merupakan intinya, dasarnya. Nah, kemudian teroris sendiri adalah pelakunya atau orangnya. Nah, aksi terornya adalah tindakan dari teroris itu sendiri. Benar yang dikatakan oleh Kak Amelia bahwa terorisme ini merupakan paham yang berusaha untuk menakut-nakuti orang lain. Benar sekali, itu tepat. Nah, tapi tahukah kalian bahwa terorisme sendiri dia ini cakupannya berbeda-beda pemahamannya di 4 kalangan. Mungkin boleh slide selanjutnya. Nah, terorisme sendiri dia ini pengertiannya berbeda-beda di antara akademisi, pemerintah, teroris dan simpatisannya serta masyarakat umum. Nah, kalau menurut terorisme dari kelompok akademisi sendiri, ini pengertiannya itu muncul pada tahun 1988 yang menyebutkan bahwa terorisme adalah sebuah metode yang disemangati untuk keinginan melakukan aksi kekerasan. Nah, kalau menurut akademisi sendiri, terorisme ini itu dilakukan oleh para teroris yang korbannya itu dipilih secara acak. Dia tidak langsung ke korban intinya, tapi dia korbannya itu dipilih secara acak, yang kemudian pemilihan secara acak ini yang itu akan menjadi sebuah ancaman atau pesan kepada tujuan utamanya. Sedangkan menurut pemerintah, ini dia cenderung memahami istilah terorisme itu lebih ekstrim lagi, karena mereka ini yang turun langsung untuk memberantas aktivitas-aktivitas terorisme. Dan bahkan yang awalnya mereka ini bukan tujuan utama dari terorisme, tapi mereka karena aktif untuk berkewajiban untuk memberantas aksi terorisme, kadangkala mereka juga malah menjadi korban dari terorisme itu sendiri. Nah, yang ketiga, nah ini nih yang unik. Menurut teroris dan simpatisannya. Menurut teroris dan simpatisannya, mereka itu menganggap bahwa mereka itu bukan teroris. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa mereka adalah pejuang yang justru melawan aksi teror dari para penguasa. Nah, unik sekali kan, karena ya bukan saya bukan teroris loh. Saya ini saya pejuang yang melawan aksi teror dari para penguasa yang bertindak seenak-enaknya saja. Luar biasa sekali ya. Nah, kalau menurut masyarakat umum sendiri, di sini saya mungkin mengambil salah satu pendapat yang netral. Nah, pendapat ini mungkin boleh slide selanjutnya. Nah, di sini menurut Wardlaw tahun 1989, dia mengatakan bahwa terorisme ini merupakan tindakan-tindakan yang dirancang untuk menciptakan ketakutan. Nah, ketakutan-ketakutan ini sasarannya itu lebih besar daripada korban-korban yang menjadi sasaran langsung. Ini seperti tadi, dia hampir mirip dengan pengertian terorisme dari kalangan para akademisi. Nah, oke, selanjutnya. Boleh slide selanjutnya. Nah, sebenarnya aksi terorisme ini tuh dari mana sih sebenarnya asalnya? Saya juga penasaran nih. Nah, oke, kita bahas sekarang. Sebenarnya aksi terorisme itu kalian akan sangat tercengang nih, karena tahu dari mana sebenarnya asal dari terorisme ini. Boleh selanjutnya? Nah, terorisme ini sebenarnya dia itu dari stigma positif yang kemudian berubah jadi sebuah stigma negatif.
Kenapa dikatakan demikian? Karena sebenarnya istilah terorisme masih tergolong baru, khususnya di Indonesia. Nah, kata teror ini disebutkan dengan istilah, kalau dulu itu istilahnya sistem rezim de terror yang pertama kali muncul pada tahun 1789. Nah, di sini sebenarnya dia itu konteks revolusi Prancis lekat di dalam penggunaan istilah itu. Nah, oleh karena itu, istilah terorisme pada waktu itu sebenarnya memiliki konotasi positif, yakni aksi-aksi yang dilakukan untuk menggulingkan penguasa yang lalim. Dan aksi-aksi itu ternyata berhasil dilakukan. Itu sebenarnya konsep utamanya dulu terorisme. Namun seiring perjalanan waktu, kemudian banyak sekali aksi-aksi teror yang dilakukan oleh para teroris yang kemudian dia beranggapan sama seperti stigma positif yang tadi, bahwa mereka ini menggunakan istilah terorisme untuk istilah berjuang, atau kalau misalnya yang sering kita dengar sekarang populer itu namanya, mungkin kalau dalam Islam disebut jihad, kalau dalam secara umum itu disebut aksi perjuangan. Nah, kemudian padahal sebenarnya kalau kita lihat aksi-aksi yang mereka lakukan itu ternyata dampaknya itu negatif. Jadi kemana lagi stigma positif itu? Ternyata stigma positif itu dalam kurun waktu dekat-dekat ini itu disalahgunakan oleh para teroris. Mungkin seperti itu. Nah, Maaf, kemudian putus. ya, Sudah aman, Kak. Tadi putus-putus suara, Kak. oh oke, sorry. Mungkin jaringan saya di sini kurang bagus ya, mohon maaf. Oke, boleh mungkin lanjut? Nah, selanjutnya, oh, slide saya hilang satu ya. Oh ya, jadi yang ini atau Sebenarnya tadi tujuannya sebenarnya tadi ada tujuan dari terorisme. Nggak apa-apa. baik, Kak. Makasih, Kak. Saya bahas saja. Iya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya sebenarnya di situ tadi ada tujuan. Sebenarnya apa sih tujuan dari aksi terorisme ini? Nah, mungkin menurut yang literatur yang saya dapatkan di sini tujuan utamanya itu kita lihat lagi sebenarnya. Sebenarnya itu di sini aksi terorisme itu dia terbagi atas dua, yaitu terorisme langsung atau direct terorisme, dan juga terorisme tidak langsung atau indirect terorisme. Nah, sebenarnya terorisme langsung itu dia seperti apa sih? Nah, kalau terorisme langsung itu dia ditujukan langsung kepada sasaran utamanya. Biasanya ya, terorisme langsung ini dia itu ditujukan kepada para pemilik kekuasaan, atau yang biasa kalau misalnya di Indonesia sendiri seperti presiden, menteri, atau pejabat-pejabat. Nah, kalau di luar mungkin ada raja, ratu, dan para pejabat-pejabat lainnya. Nah, kalau yang kedua itu terorisme secara tidak langsung atau indirect terorisme, itu dia kebalikan dari terorisme langsung, bahwa terorisme ini dia itu tidak langsung menyerang kepada korbannya, tapi dia menggunakan objek lain, seperti melakukan yang baru-baru ini yang terjadi, yaitu pengeboman pada fasilitas pemerintahan, perampokan bank, bahkan penculikan terhadap orang penting, itu juga termasuk ke dalam aksi terorisme, karena dia melakukan kecaman yang membuat takut
bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya takut kepada korbannya, tapi dia membuat takut dengan objek-objek lain secara garis besar gitu. Nah, oke. Selanjutnya ini kita lihat lagi nih. Bagaimana sih sebenarnya terorisme di Indonesia itu sendiri? Slide selanjutnya. Ini adalah 2 kasus terorisme yang besar dan baru-baru ini terjadi. Mungkin teman-teman di sini bisa baca. Yang pertama itu adalah yang Mabes Polri diserang. Nah, yang kedua mungkin ada yang bisa tebak ini apa? Ini kasus terorisme di mana? Oke, mungkin lagi mengantuknya ya ini pesertanya. Tapi walaupun mengantuk puasa-puasa, ini merupakan pahala juga nih karena mendapatkan ilmu di sini. Nah, mungkin ini gambar yang kedua merupakan aksi terorisme yang baru-baru juga terjadi di kota kita saat ini, Makassar. Ini adalah merupakan aksi terorisme di gereja katedral baru-baru ini ya, teman-teman. Sungguh miris sekali kita lihat bahwa di kota kita juga ternyata bisa diserang oleh aksi-aksi terorisme seperti ini. Kasihan sekali ya, semoga para korban-korbannya dapat mendapatkan surga yang baik di atas sana. Amin. Nah, selanjutnya, sebenarnya kenapa sih di Indonesia kita ini banyak kasus-kasus terorisme yang terjadi? Mungkin yang pertama, karena adanya faktor bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa agama Islam itu memang merupakan mayoritas di negara kita. Bukannya rasis atau apa, karena memang ini kenyataannya bahwa faktor agama Islam yang dipeluk mayoritas rakyat Indonesia. Nah, yang kedua adalah faktor geografis yang sangat berpengaruh, di mana luas wilayah dan bentangan pulau-pulau di Indonesia sangat menguntungkan bagi aksi terorisme. Karena keberadaan dari para teroris ini sendiri itu sangat sulit untuk dilacak ketika dia sudah berada di Indonesia yang memiliki geografis yang sangat luas dan beraneka ragam orang-orangnya. Nah, yang ketiga adalah faktor sosial, ekonomi, pelaku bom atau teroris yang sangat memprihatinkan yang menjadi penyebab utama. Nah, kita tahu bahwa kadangkala ya tidak bisa dipungkiri juga bahwa kadangkala pelaku-pelaku teroris ini sendiri adalah orang-orang yang berada di garis ekonomi yang kurang. Karena dan mereka beranggapan bahwa lebih baik saya mati dalam kebaikan atau dalam sebuah perjuangan dengan mati untuk bunuh diri daripada saya hidup melarat di dunia. Mungkin itu yang biasa dikatakan oleh para teroris yang mencakup dari faktor ini. Nah, selanjutnya, faktor karisma tokoh yang menyebarkan doktrin tersebut yang berpengaruh. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya kita juga dapat masuk dalam kalangan-kalangan terorisme dalam artian pada saat ini itu karena adanya doktrin-doktrin yang sangat kuat yang masuk ke diri seseorang. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk dapat lebih memfilter diri kita dari doktrin-doktrin yang ada. Jangan sampai ketika kita dikatakan, wah ini suatu agama yang ini merupakan wujud cinta kita kepada agama kita, wujud cinta kita kepada kepercayaan kita, maka mati dengan cara berjuang dalam jalan ini adalah itu merupakan sebuah cara untuk menyempurnakan diri dan agama. Wah, itu doktrin yang saat ini sangat-sangat kuat dan sangat-sangat banyak
ditemukan dalam aksi-aksi terorisme yang ada. Pak, luar biasa sekali ya. Nah, mungkin faktor yang terakhir adalah tingkat pendidikan seseorang berpengaruh pada pemahaman mereka tentang aksi terorisme. Nah, tidak bisa juga kita pungkiri bahwa ketika pemahaman kita itu kurang, bahwa wah, aksi ini salah, ini bukan jalannya. Tapi karena pemahaman kita yang kurang, karena kita sebenarnya tidak ada di dunia ini manusia yang bodoh. Hanya saja yang ada hanya manusia yang malas untuk mencari tahu. Pendidikan kita, pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi, itu tidak menjamin bahwa kita mempunyai pemahaman yang baik. Sebenarnya yang bagus adalah kita mendapatkan pemahaman itu dari sekeliling kita. Tapi kuncinya adalah kita menyaring atau memfilter apa-apa ilmu yang masuk ke diri kita. Jangan sampai ilmu-ilmu yang masuk itu justru adalah ilmu-ilmu yang sesat. Seperti itu. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, terkait dengan tema kita pada hari ini. Sebenarnya terorisme itu merupakan ideologi atau misi? Sebenarnya, kalau menurut saya, praktisnya atau singkatnya, terorisme adalah sebuah ideologi yang menciptakan sebuah misi. Oke, perlu dipahami bahwa ideologi yang menciptakan ideologi atau pemahaman yang menciptakan sebuah misi seseorang yang menurutnya benar untuk dilakukan, menurutnya ya. Tapi, tahukah kalian bahwa ternyata menurut Theodorson dan Theodorson, elemen ideologi yang dipahami, baik secara filosofis yang tentatif, yang dimodifikasi sesuai dengan perubahan sosial budaya. Nah, karena dia sesuai sosial budaya, maka ideologi itu bukan sebuah rumusan kaku, tapi ideologi itu adalah pemahaman yang dapat berubah sesuai dengan sosial dan budaya di masyarakat seiring dengan zaman. Oke, seperti itu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan terorisme sendiri? Karena tadi terorisme merupakan sebuah ideologi yang menciptakan sebuah misi, maka slide selanjutnya, begitu pula dengan terorisme. Terorisme ini bukanlah sebuah bentuk atau aksi kekerasan yang tetap ada, meskipun keberadaannya memang sudah muncul mungkin dari sejak manusia pertama, tapi hal itu mengalami perubahan dan bisa saja dia musnah sama sekali apabila faktor pendorongnya, apabila faktor munculnya terorisme juga hilang seiring dengan perubahan sosial budaya. Oke, slide selanjutnya. Oke, mungkin itu tadi yang sempat saya sampaikan. Mungkin akan kita lebih banyak di diskusi ya, teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kece kita. Silakan. Baik, luar biasa sekali materinya, Kak. Juga banyak menimbulkan pertanyaan ini bagi teman-teman semua. Jika ada yang ingin bertanya, sangat dipersilahkan untuk raise hand atau bisa langsung menulisnya di room chat. Silahkan teman-teman bagi yang ada yang ingin bertanya, karena saya yakin teman-teman semua pasti terkait aksi terorisme seperti ini. Ya, kepada Saudari Rin Khairia, bisa dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi setelah simak tadi pengantar-pengantar tentang terorisme,
memang menarik sekali ya Kak ya, karena sekarang juga lagi marak-maraknya begitu. Itu alasan kenapa Prisma tertarik untuk follow up kembali apa sih sebenarnya terorisme itu apa begitu. Kenapa dia perlu ada, kenapa tindakannya perlu ditunjukkan dan menakut-nakuti orang dan sebagainya begitu. Terus terlepas dari yang tadi, saya salah satu yang suka sebenarnya mengamati regionalisme yang ada di bagian Timur Tengah begitu. Negara-negara Timur Tengah itu kan unik sekali, itu ada Afghanistan, Irak, Iran dan sebagainya. Itu cukup identik dengan adanya perkembangan, adanya stigma terorisme seperti itu Kak. Gitu. Pokoknya kawasan Asia, kawasan Timur Tengah, Asia Selatan itu masih apa ya 11-12 apa national identity-nya kalau bicara masalah terorisme. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah stigma internasional, stigma masyarakat global tentang negara-negara tertentu yang identik dengan faktor terorisme ini itu bisa diminimalisir Kak? Atau bisa diintervensi begitu, dikurangi? Karena kalimat closingnya tadi Kakak juga sangat menarik yang menyebutkan bahwa aksi terorisme itu bisa saja musnah atau hilang sama sekali kalau faktor pendorongnya juga hilang seiring dengan perubahan sosial budaya. Nah, itu faktor pendorongnya seperti apa, Kak? Karena sepertinya ada korelasi yang bisa mengintervensi itu stigma internasional itu tadi. Terima kasih, Kak. Ya, bisa mungkin langsung dijawab, Kak. Baik, boleh. Terima kasih Rin Hairina, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Sebenarnya mahasiswa sekarang seharusnya seperti Kak Rin, supaya kita lebih melek untuk isu-isu tentang sebenarnya perdamaian seperti ini. Nah, pertanyaan Rin tadi menarik sekali sebenarnya, bagaimana kita menghilangkan stigma-stigma bahwa negara-negara yang sedang negara-negara yang dicap sebagai negara-negara teroris seperti itu. Nah, kalau sepemahaman saya, sebenarnya kalau kita lihat ini tadi kembali lagi sebenarnya apa penyebab sebenarnya negara ini dicap sebagai negara teroris? Apakah memang di dalam negara tersebut banyak kaum-kaum kepentingan yang membuat diri mereka sebagai tanda kutip pejuang, atau seperti apa? Halo, Kak. Ini saya yang nge-freeze atau kakaknya ya? Kayaknya kakaknya deh. Iya, kayaknya kakak. Tapi izin moderator, kalau misalnya ada teman-teman yang ada dalam room ini dan bisa juga jawab pertanyaannya, mungkin boleh di. Iya teman-teman semua. Jadi ini kan sesi diskusinya kita. Jadi mungkin ada beberapa teman yang ingin juga menyampaikan pendapatnya terkait apa tadi pertanyaannya Rin, bisa disilahkan teman-teman. Ya, sebagai untuk ulangi lagi karena ada yang WA, apa pertanyaan Murin? Oke, let me explain you. Jadi negara-negara di di Timur Tengah itu seperti Afghanistan, Irak dan lain-lain, atau
negara-negara yang ada di Asia Selatan seperti India, Pakistan dan lain-lain itu sangat-sangat identik dengan national identity dengan kata terorisme begitu. Kenapa saya berani bilang begini? Karena gini, satu negara kalau mau menjalin kerjasama dengan negara lain, dia harus meresearch begitu apa yang terjadi dalam negara ini begitu, dan bagaimana masyarakat internasional itu memandang kalau negara ini cukup aman gitu, cukup aman untuk bisa bekerja sama dalam bidang apapun gitu, termasuk investasi asing, ekonomi dan lain-lainnya begitu. Jadi itu stigma itu ada begitu. Jadi pertanyaanku kan tadi bagaimana cara untuk menghilangkan stigma itu gitu, buat anonim yang tanya via WhatsApp. Jadi silahkan di komentar bagi yang bertanya di WhatsApp, teman-teman. Ya. Misteriusnya. Mana itu orangnya? Ada on cam. Iya, jadi begitu. Bahkan tuh ada opiniku, ini cuman ya hayalan yang cukup absurd. Bagaimana kalau misalnya Indonesia ini kan salah satu mayoritas Muslim gitu. Teroris itu sudah identik dengan agamanya itu Muslim gitu. Bagaimana kalau Indonesia itu letaknya bukan di Asia Tenggara tapi di Timur Tengah? Kira-kira bagaimana itu? Ini yang sabar bisa mengeluarkan pendapatnya karena kelihatan dari tadi ini sudah berpikir mau sekali bicara kayaknya. Iya, makanya join Kak, demi terjawab pertanyaanku, saya tidak bisa digantung begini. Mau minta Mami nih jawab. Saya ini. Boleh. Iya, Kak. Ngapa jadi saya moderatornya, sorry. Tidak apa-apa, santai-santai. Kalau saya dari pertanyaannya Rin, jujur enggak bisa aku jawab. Cuma yang mau saya tanggapi terkait statementnya Rin sama pemateri juga bahwa selamat datang Kak Dini. Maaf dulu Aiman. Halo. Halo Kak, selamat datang. Iya, mohon maaf ya, mohon maaf ya, tadi laptop saya ngeheng. Mohon maaf. Iya Kak. Ya. Mohon maaf sekali. Mungkin saya lanjut aja ya. Iya Kak. Mungkin saya lanjut aja jawaban untuk ini. Tadi seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kalau faktor pendorong dari aksi terorisme itu sendiri hilang, maka stigma tersebut dapat hilang. Tapi kita lihat lagi sebenarnya apa faktor pendorongnya. Nah, kita contoh saja yang selalu kita dengar ketika kita mendengar kata terorisme itu pasti kita akan langsung kemungkinan kita akan ke negara Israel dan Palestina. Bukan seperti itu. Benar sekali. Mulai kita lihat bagaimana teman-teman kita di Palestina berjuang dari negara Israel sendiri. Kita tahu bahwa sebenarnya ketika Israel memutuskan untuk menghentikan serangan-serangan dan aksi-aksi teror seperti yang sudah kepada negara Palestina, sebenarnya itu aksi teror tersebut dapat hilang. Tapi kembali lagi, seberapa persenkah itu akan terjadi? Kan? Logikanya, faktor pendorongnya ini tuh apa?
Apakah hanya masalah sepele? Apakah hanya masalah yang kecil? Dan apakah bisa teratasi faktor-faktor ini? Apakah memang negara Israel mau berdamai? Mau menghentikan serangan-serangannya? Silahkan dijawab sendiri. Gimana, Kak Ri? Menanggapi Kak. Boleh? Karena ambil contohnya studi kasus di Palestina Israel, itu kan Palestina Israel itu kalau mau didudukkan masalahnya ini bukan mengenai masalah agama, ini lebih ke masalah ideologi dan ekspansi kedaulatan. Bagaimana people yang ada di Palestina itu yang ada di Israel itu mengklaim wilayahnya kan seperti itu. Terus yang seru juga di Palestina Israel itu selain jangka waktu konfliknya itu sudah sangat lama, UN United Nations bahkan mediator-mediator yang terlibat dalam Palestina Israel itu kan selalu pada akhirnya mundur sebagai mediator gitu. Terus kalau dilihat sekarang itu kan sudah semakin banyak negara-negara yang bahkan menyatakan bukan surrender tapi lebih ke ayo damai saja begitu. Tapi lebih kiblatnya itu lebih ke Israel. Saya lupa konteksnya apa. Bahkan kalau kita lihat berita baru-barusan ini 2 atau 3 hari yang lalu itu kan Israel juga tawarkan ke Menlunya Indonesia soal gimana apakah Indonesia itu setuju soal pembebasan, mungkin ya bahasa halusnya, pembebasan dari konflik antar 2 wilayah ini gitu. Entah penyelesaian antara konflik Palestina Israel itu cukup unik karena di sisi lain Israel itu semakin kecil tupoksinya dan aliansi-aliansinya, sementara Israel itu semakin banyak supply entah dari sisi logistik, militer, pangan dan segala macam. Itu dari yang saya dapat. Siapa tahu teman-teman lain ada dapat informasi boleh sharing. Mungkin itu Kak, makasih. Baik, saya menjawab tanggapan lagi dari Kak Rin. Nah, pertanyaan saya dari apa yang Kak Rin katakan, pertanyaan saya pertama sebelum menanggapi, pertanyaan saya, apakah aksi terorisme itu selalu tentang agama? Pertanyaan besar sekali. Yang kita pahami mungkin saat ini adalah aksi terorisme itu. Mungkin karena yang kita lihat sebenarnya aksi-aksi agama, mengatasnamakan agama. Mungkin pemahaman kita, aksi teror ini, wah aksi teror ini memang tentang agama nih. Ternyata tidak sama sekali. Aksi teror seperti yang tadi saya paparkan, bahwa aksi teror adalah semua aksi yang menyebabkan ketakutan bukan hanya di satu orang, tapi ya tentang kepentingan. Benar sekali. Bukan hanya tentang agama, tapi tentang kepentingan dari satu pihak ke pihak yang lain. Maka tadi kita lihat bahwa tadi seperti yang Rin katakan, jaringan saya ini memang luar biasa, ini kurang bagus ya. Tadi seperti yang Rin katakan bahwa banyak negara-negara yang katakan kepada negara Israel, ayo damai. Nah, tapi kembali lagi faktor pendorongnya. Kembali lagi, Israel sebenarnya kenapa? Kenapa mereka justru belum untuk mengatakan damai nih, damai. Kami tidak akan menyerang Palestina lagi. Kenapa? Karena tadi bukan hanya dari faktor internal, tapi ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa? Seperti yang tadi Rin katakan, bahwa masih ada negara-negara yang mendukung seperti dari persenjataan, dari konsumsi. Nah, sebenarnya faktor pendorongnya itu ada faktor internalnya dan ada faktor eksternalnya. Mungkin seperti yang Rin katakan bahwa mungkin Israel mulai ini bertanya-tanya,
pertanyaan Israel mungkin ke Indonesia yang gimana nih, ucap damai enggak? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada keraguan dari negara Israel. Apakah dia untuk melanjutkan serangan-serangan ini, melanjutkan aksi-aksi ini, atau mereka hentikan saja. Tapi itu hanya dari faktor internalnya. Tapi kita lihat lagi faktor eksternalnya, seperti tadi yang Rin katakan bahwa ada dukungan-dukungan dari beberapa negara. Nah, ini yang perlu kita sebenarnya miris sekali kalau kita lihat bahwa sudah berlangsung sangat lama, tapi belum ada titik penyelesaiannya. Nah, ini yang menjadi isu-isu sebenarnya, isu-isu nasional tentang perdamaian, bagaimana sebenarnya aksi-aksi teror ini, bagaimana kita upayakan untuk hilang, tapi pada kenyataannya untuk 1:10 saja adalah untuk sekarang itu mungkin masih setengahnya lah tenaga-tenaga atau upaya-upaya yang kita lakukan. Kebanyakan mungkin negara-negara yang tidak mau mencampuri urusan negara-negara yang diteror, negara-negara tujuan teror dan negara-negara peneror, itu mungkin karena mereka tidak mau ikut dalam masalah ini, masalah yang luar biasa. Mereka takut mengambil resiko. Nah, mungkin seperti itu, Rin. Bagaimana sampai sekarang kenapa masih banyak aksi-aksi teror dan bagaimana kenapa belum bisa diselesaikan aksi terorisme di seluruh dunia mungkin. Mungkin itu saja. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Kak, mungkin bisa juga saya menanggapi, Kak. Boleh. Ya, jadi berdasarkan tadi pernyataannya Rin bahwa yang mengatakan bahwa rata-rata itu teroris sekarang itu biasa mengatasnamakan agama. Seperti tadi pertanyaannya Kakak, apakah terorisme itu selalu tentang agama, tanda kutip. Jadi menurut saya di sini, Kak, kenapa banyak orang yang beranggapan bahwa terorisme itu selalu pasti tentang agama? Karena yang terjadi saat ini itu seperti contohnya di gereja katedral dengan ada lagi yang terjadi terorisme itu hampir mirip kasusnya dengan yang ada di gereja katedral yang mungkin memberikan surat wasiat yang isinya mungkin hampir sama yang mengatasnamakan jihad terkait terorismenya. Jadi mungkin inilah yang menjadi faktor pendorong yang menggiring opini masyarakat terkait terorisme ini ya tentang agama. Mungkin karena adanya oknum itulah yang tidak bertanggung jawab, mungkin mereka ini juga istilahnya dikandang paksa untuk menulis hal tersebut, mengatasnamakan jihad. Itulah yang dinamakan mungkin ajaran sesat, mungkin kurang pemahamannya. Nah, yang akhirnya mungkin ini orang juga terjerumus nih, Kak. Jadi pandangannya orang sekarang yaitu agama biasa mengakibatkan orang bisa melakukan aksi teror itu. Itu sih, Kak, dari saya. Boleh saya tanggapi sedikit ya. Iya. Sebenarnya untuk teman-teman sekalian kalian tahu nggak sih sebenarnya ada senjata yang lebih menakutkan daripada laras panjang, pistol, pisau dan lain-lain. Senjata itu apa? Senjata itu adalah pemikiran. Bagaimana sebenarnya para teroris ini? Saya sangat mengapresiasi teroris ini dari segi kecerdasan pemikiran mereka untuk menyerang dengan cara menggunakan pemikiran orang lain. Bagaimana tidak? Ketika contoh saya, misalnya saya ini kuat sekali dalam beragama, maka saya ini adalah kaum rentan yang dapat dimasuki oleh para teroris dengan pemikiran mereka dan doktrin mereka bahwa kamu harus seperti ini. Karena kenapa? Ini adalah bentuk perjuanganmu untuk menyempurnakan agamamu.
Ini adalah doktrin-doktrin pemikiran yang banyak sekali disebarluaskan oleh oleh para teroris. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada di room chat ini Kak, tanggapan dari Lisa mengatakan bahwa jadi apakah di era sekarang istilah teroris dapat bermakna positif jika para teroris berhasil menumpas pemerintah yang zalim pada suatu negara yang zalim mungkin ya. Mungkin Kak bisa dibantu penjelasannya. Baik, kembali lagi. Nih, kita lihat apakah pemikiran mereka bahwa negara ini zalim itu mencakup seluruh pemikiran warga negara? Ataukah itu hanya stigma yang mereka berikan kepada satu negara? Coba kita lihat. Misalnya, saya adalah kaum teroris dan Rin, mungkin contohnya Rin, adalah kaum yang netral-netral saja atau masyarakat umum saja. Saya mengatakan, wah negara saya ini sudah lalai untuk menjalankan tugas-tugasnya kepada rakyatnya. Maka dari itu saya mau berjuang untuk menghancurkan negara ini. Saya mau berjuang untuk menumpas para pemerintah yang ada. Tapi dengan cara apa? Apakah harus saya bunuh diri dengan ketika saya bunuh diri di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat, dan ada warga yang tidak tahu apa-apa, misalnya Rin tidak tahu apa-apa, dan berada di sekitar daerah tempat saya bunuh diri, apakah itu merupakan bentuk perlawanan atau bentuk perjuangannya? Jawabannya tidak. Niat baik akan dampaknya itu baik. Bukannya niat baik itu akan ditempuh dengan jalan yang baik dan akan berdampak dengan baik. Bukan dengan cara yang sesat. Bukan niat baik dengan cara sesat dan dampaknya itu sesat atau buruk. Mungkin seperti. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Mungkin bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat teman-teman. Mungkin Saudara Aiman, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Karena dari tadi saya lihat ini banyak sekali unek-uneknya yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih sebelumnya moderator. Terima kasih teman-teman Risma sudah memfasilitasi diskusi sore hari ini. Terima kasih juga Kak Dini sebagai pemateri. Ya, sangat menarik tadi apa yang teman-teman diskusikan. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin agak telat bergabung, jadi tidak mengikuti secara keseluruhan di bagian awal sebelum kita diskusi. Yang menjadi titik apa ya, yang ingin saya tanggapi itu, saya mohon maaf sebelumnya Kak, terkait faktor kenapa teroris banyak terjadi di Indonesia. Nah, poin satu yang Kakak masukkan di situ adalah karena faktor agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Nah, ini saat Kakak sampaikan ini saya sebenarnya cukup terkejut dengan pernyataan ini. Karena setahu saya, sepemahaman saya, tidak ada satupun agama yang membenarkan terorisme, tidak ada satupun agama yang terkait dengan terorisme. Nah, makanya mungkin juga di sini saya mau mungkin bertanya ke Kakak dan mungkin bisa diklarifikasi
sumber data atau ya informasi bahwa ada keterkaitan antara faktor agama Islam sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat dengan tingginya angka terorisme di Indonesia. Sebab kalau kita merujuk juga ke negara-negara lain, pun di Eropa atau di Amerika yang dalam tanda kutip bukan mayoritas agama Islam pun juga bisa diserang oleh terorisme. Nah, itu mungkin Kak sedikit saya kira bisa diberikan informasi lebih lanjut supaya tidak ada kesalahan dalam menginterpretasi pernyataan tersebut. Karena ya jangan sampai kesannya bahwa ada karena agama mayoritas inilah mengakibatkan tingginya angka terorisme di Indonesia. Kalau saya pun juga terkait diskusi tadi bahwa faktor yang melatar belakangi terorisme sebenarnya saya lebih setuju ketika disebut adanya faktor kepentingan dari kelompok tertentu. Nah, bisa jadi memang terorisme ini dibuat, didesain sedemikian rupa karena ada kepentingan kelompok-kelompok tertentu untuk membuat kegaduhan di negara ini. Saya kira itu mungkin dulu Kak sebagai tanggapan dari saya. Terima kasih sebelumnya moderator. Baik, terima kasih Saudara Aiman. Mungkin ada tambahan dari Kakak sebagai kita hari ini. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak tanggapannya, Aiman. Nah, terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat bersemangat ketika Aiman mengoreksi apa yang saya sampaikan. Betul sekali, Aiman. Tidak ada sama sekali agama apapun yang mengajarkan untuk berbuat zalim, untuk berbuat aksi-aksi seperti para teroris yang baru-baru ini mereka mengatakan bahwa saya berjuang di jalan Allah, misalnya yang kemarin ya, yang kemarin baru-baru saja terjadi. Betul sekali, karena memang tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat yang buruk seperti para teroris yang baru-baru ini. Nah, kenapa saya masukkan faktor bahwa agama Islam mayoritas yang tadi saya sampaikan bahwa benar sekali faktor kepentingan. Faktor ini merupakan kepentingan dari orang-orang yang tadi saya katakan bahwa mereka digunakan pemikirannya. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa pemikiran yang masuk ke orang-orang bahwa mereka karena kenapa saya berbicara tentang agama Islam karena kemarin kita lihat bahwa kepentingan ini lebih banyak masuk kepada kaum mayoritas. Bukan hanya dari sisi agama, tapi dari sisi mayoritas para pejuang-pejuang yang tidak setuju dengan pemerintahan. Mungkin saya mohon maaf kalau saya salah, saya kurang tepat mungkin memasukkan dan ada pihak-pihak yang mungkin kurang setuju, tapi saya klarifikasi bahwa sebenarnya di situ yang saya tunjukkan adalah bahwa itu adalah ketika ada sebuah mayoritas di negara apapun. Ketika ada mayoritas, maka negara tersebut adalah negara-negara yang rentan mendapatkan masukan-masukan atau doktrin-doktrin pemikiran dari orang-orang yang mempunyai kepentingan tadi. Mungkin seperti itu, atau ada yang ingin ditambahkan? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dari Saudara Aiman. Apakah sudah cukup? Ya, terima kasih Kak tanggapannya. Yang mungkin menjadi pertanyaan besar, istilahnya kenapa justru kalau kita berpikirnya secara logika ya Kak, mungkin kenapa justru agama mayoritas gitu yang
diserang gitu. Kenapa mungkin bukan agama minoritas dalam satu negara? Apakah ada keterkaitannya dengan itu Kak, atau seperti apa? Itu masih kurang tadi Kak, kurang masih kurang paham terkait itu. Nah, saya langsung jawab ya. Kenapa memang sebenarnya agama mayoritas atau mayoritas lah, karena kalau kita berbicara hanya agama nanti pemikirannya orang seperti tadi bahwa ternyata terorisme hanya seputar agama. Tapi kita berbicara secara umum saja bahwa kenapa memang rentan kaum mayoritas, karena itu tadi saya berkata bahwa kaum mayoritas memang lebih lebih jiwa-jiwa untuk mempertahankan keyakinan, mempertahankan pemahaman mereka itu mungkin memang lebih tinggi, memang mungkin lebih besar ketika mereka, dan juga itu adalah bagaimana mereka untuk menunjukkan bahwa diri mereka ini diri mereka ini taat kepada pemahaman yang ada, pemahaman dari mayoritas tersebut. Dan mereka, disinilah mungkin letak bagaimana cara kita menerima dan menerima adanya perbedaan. Mungkin seperti itu. Mungkin kaum-kaum minoritas ini merasa kalah atau merasa tersaingi dengan adanya kaum-kaum mayoritas ini. Sehingga mereka berusaha untuk memporak-porandakan kaum mayoritas ini agar mereka terpecah belah. Dengan cara apa? Seperti tadi, memasuki pemikiran mereka yang kemudian mereka membuat stigma buruk terhadap kaum mayoritas ini, yang kemudian para akhirnya secara umum masyarakat lain atau masyarakat di negara lain beranggapan bahwa mayoritas ini. Seperti tidak dipungkiri saat ini bahwa, mohon maaf saya kembali lagi mungkin karena ini memang yang sering terjadi, agama misalnya di faktor agama, ketika ada kaum mayoritas muslim akan kaum yang iri dengan kerukunan mereka, dengan kuatnya mereka, maka dimasukilah doktrin-doktrin atau paham-paham yang bahwa untuk memperkuat agamamu, untuk memperkuat kemuslimanmu, maka lakukan ini. Ini ada namanya jihad, berjuang di jalan Allah. Padahal konsep jihadnya yang mereka salah benar. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih banyak Kak atas diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin juga karena kami dibatasi oleh waktu, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa langsung kontak person Kak Dini, jika tidak keberatan. Mungkin itu tadi sesi terakhir kita pada diskusi kali ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini menjelang buka puasa bisa menjadi pahala bagi kita semua dan juga bagi Kak Dini. Ya, untuk itu saya harapkan teman-teman, kalau ada yang bertanya atau bertanya lebih lanjut lagi atau kita diskusi bareng, saya lebih suka itu. Silakan kontak saya. Tadi ada nama Instagram saya, atau bisa minta kontak saya di teman-teman Prisma. Nggak apa-apa, silakan. Terima kasih. Kan nanti kita share kontaknya Kakak kalau ada yang ingin diskusi lagi lebih lanjut. Ya, jadi untuk terakhir saya harapkan teman-teman semua bisa on cam dulu karena sesaat kita akan memasuki sesi foto bersama. Jadi teman-teman bisa on cam dahulu untuk bisa di SS Rin. Ya, boleh-boleh. Silakan on cam semua. Oke, slide pertama. Oke, silakan hitung moderator. Ini yang terambil yang on cam saja, enggak apa-apa moderator? Iya, on cam. Oke deh, sip.
Hanya di on cam semua teman-teman supaya kelihatan mukanya. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Sudah mau lagi? Oke, Vera sudah on cam. Mungkin masih ada slide kedua. Ya. 1, Hamka, 2. Hamka. Oke, tahan-tahan senyumnya. Tadi masih ada yang kalang kabut. Yuk, 1, 2. Yeay. Thank you, Kak. Thank you, moderator. Terima kasih banyak, Kak, atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih. Izin live duluan, teman-teman. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi saya juga wabarakatuh. izin live ya. Assalamualaikum. Makasih, Kak. Makasih, teman-teman. Isi absen tadi yang tidak opini ditunggu. Iya, Kak Karin. Di mana linknya, Kak Karin? Apa kamu, Kak? Di mana? Apa gimana? Baru kamu buat apa? Ternyata mau ditutup. Ini mau kamu ke opini mau katanya toh biar ditulis ki tulisan tak di Prisma toh gitu. Semangat Ki. Assalamualaikum. Selamat sore.